Nah, malam hari ini hadirin sekalian, kita akan membahas hadis yang ke-10 ya. Hadis yang ke-10 ya. Langsung saja kita bacakan al-haditsul ashiru. Hadis yang ke-10. Al-iqtisaru 'alal halali at-thayyibi. Ya, mencukupkan diri dengan yang halal dan yang baik. Mencukupkan diri dengan yang halal dan yang baik gitu. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa nama asli Abu Hurairah? Kemarin kita bahas Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Beliau ini adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan beliau ini dijuluki Abu Hurairah. Artinya apa? Bapaknya kucing. Kucing itu hadirin sebenarnya dalam bahasa Arab itu hirroh, ya, bukan khirroh ya, pakai h, bukan pakai h, ya, nanti beda artinya. Hirroh. Nah, Hurairah itu maksudnya adalah kucing kecil, ya, kucing kecil. Abdullah itu hamba Allah, Ubaidillah hamba Allah yang kecil. Nah, begitu maksudnya. Kira-kira seperti itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, yang mana beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik, ya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang diperintahkan kepada para rasul. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Wahai ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Wahai orang-orang, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal-amal soleh. Wa qala ta'ala, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami rezekikan kepadamu. Tsumma dzakara ar-rajulu yutilu safara ash'atha aghbara. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang laki-laki, ya, yutilus safara, yang laki-laki itu melakukan safar, ya, melakukan satu perjalanan jauh, ya, yang mana apa? Ash'atha aghraba, yang mana rambutnya itu kusut dan penuh dengan debu. Ya, mungkin karena efek dari perjalanan jauh itu gitu. Tapi ini pengumpamaan aja, ya, bukan sesuatu yang dalam bahasanya itu bahasa denotatif, bahasa majazi gitu. Ya, bahasa ini kiasan. Yamuddu yadaihi ilas samai, ya,
yang mana ia mengangkat kedua tangannya ke langit. Maksudnya apa? Berdoa. Ya. Jadi seorang laki-laki yang telah melakukan suatu perjalanan jauh atau safar, yang mana dia itu awut-awutan itulah, rambutnya itu kusut, badannya penuh debu, kemudian dia berdoa gitu, dengan cara mengangkat kedua tangannya ke atas langit. Mungkin maksudnya ya doa itu ya maksudnya ya harus apa, seyogianya itu mengangkat tangan gitu. Bukan berarti Allah itu ada di langit gitu ya. Nanti itu kan hanya kiasan. Nanti nggak usah berdebat lah soal itu ya. Kemudian dia katakan, ya Rob, wahai Tuhanku, wahai Tuhan, gitu ya. Wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun. Ya, gitu. Padahal ketika dia berdoa ya Rob tadi itu makanannya haram, minumannya haram, ya, kemudian pakaiannya juga berasal dari sesuatu yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia diberi makan dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin, kata Rasulullah, doanya itu akan dikabulkan, ya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya hadis sahih, ya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ada korelasi, ya, ada hubungan, ya, ada pengaruh, ya, yang sangat kuat antara doa seorang mukmin, ya, itu dengan makanan yang dia makan, minuman yang dia minum, ya, termasuk juga pakaian yang dipakainya. Ini, jadi ada korelasi antara itu. Nih, artinya kalau orang itu mau berdoa kepada Allah, mestinya itu melayakkan diri, layak diterima doanya oleh Allah. Dari mana itu? Ya syaratnya itu harus dipenuhi dulu. Ya, syaratnya harus dipenuhi dulu. Yaitu pastikan makanan yang dimakan itu bukan dari yang haram. Minuman yang diminum itu juga bukan sesuatu yang haram, termasuk apa yang dipakai. Dan apa yang kita pakai ini kan bukan hanya baju, banyak ya. Nanti yang dimaknai pakaian cuma baju, ini kopiah ini. Kopiah ini gitu. Beli dari hasil korupsi ya, gitu ya haram. Sama. Karena nanti ketika kita berbicara tentang sesuatu yang haram itu bukan hanya dari sisi zatnya, ya, bisa jadi zat yang dimakan oleh seseorang itu halal, tetapi ketika dia memperoleh dengan cara yang haram, caranya memperoleh itu adalah dengan cara yang melanggar syariat, ya haram gitu. Termasuk nanti itu kaitannya dengan cara memprosesnya. Itu juga ada hubungannya itu nanti dengan status barang itu. Gitu. Gitu. Ada barang yang awalnya itu sebenarnya halal gitu. Tapi kemudian setelah diolah, diproses jadi haram. Gitu. Kan ada anggur bir dari anggur kan gitu. Bir yang berasal dari anggur, khomer yang berasal dari anggur, khomer yang berasal dari nasi kan bisa, ya kan, begitu. Nah ini nanti kaitannya dengan proses. Nah sehingga hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ketika seseorang memakan makanan yang haram, ya, meminum minuman yang haram, berpakaian dari hasil yang haram, maka
ya doanya, kemudian permintaannya, harapannya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi berdasarkan hadis ini seperti itu. Gitu. Jangan berharap orang yang terbiasa makanan yang haram, terbiasa minum yang haram, memakai pakaian yang haram itu akan dikabul oleh Allah. Jauh. Rasulullah sendiri yang menegaskan. Gitu. Artinya apa? Artinya itu sebaliknya. Orang yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah adalah memastikan makanan yang dimakan itu halal, minuman yang diminum itu halal, pakaian yang dipakai itu juga berasal dari sesuatu yang halal, begitu loh. Karena apa? Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Gitu. Sesungguhnya Allah itu baik dan la yaqbalu illa thayyiban, tidak akan menerima, ya, tidak akan mengkabul kecuali yang baik-baik saja. Nah, hadirin sekalian, sebenarnya kalau kita menggunakan makna lain, ya, dari kalimat ini innallaha thayyibun, atau di sini innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, itu kalau kita lihat dari sisi struktur kalimatnya, ini kan ada la nafi ketemu dengan illa. Saya dulu pernah menjelaskan rasanya masalah ini, ya. Ketika ada huruf la nafi bertemu dengan illa, artinya apa? Artinya adalah al-qasr, artinya pembatasan atau khusus. Jadi kalau misalnya kalau kita maknai dengan makna yang lain, mana layak balu illa thayyiban itu maksudnya adalah tidak akan menerima kecuali hanya, gitu. Kecuali hanya. Jadi makna al-qasr di sini itu ya maknanya itu hanya. Allah tidak akan menerima kecuali hanya yang baik. Kalimat ini sebenarnya sama dengan ini. Kalimat la ilaha illallah. Sama kan? Ya kan? La nafi ketemu dengan illa. Maknanya apa? Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak ada. Hanya Allah. Jadi Tuhan itu tidak ada, hanya Allah. Yang lain-lain itu tidak layak itu. Yang lain-lain itu tidak layak disebut sebagai Tuhan. Tuhan di sini ya maksudnya sesembahan, ya, yang layak disembah, begitu. Nah, itu kalau kita maknai dengan makna yang lain. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perintah mengkonsumsi makanan yang baik ini sebenarnya kalau di dalam hadis ini itu awalnya itu ditujukan kepada para utusan Allah, ya, di mana di dalam hadis ini disebutkan ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan, ya. Jadi wahai para rasul, kulu, ya, makanlah oleh kalian minat thayyibati, dari yang baik-baik, ya, dari yang baik-baik, wa'malu sholihan, dan beramallah dengan amal yang soleh. Ini ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Nah, hanya saja hadirin sekalian, seruan atau perintah kepada Nabi itu selama tidak ada khususiyah, selama tidak ada pengkhususan, maka perintah itu juga berlaku bagi umatnya. Karena ada kaidah begini, khitabur rasuli khitabun li ummatihi. Ya, khitab atau seruan kepada Rasul itu juga adalah khitab bagi umatnya. Nah, sehingga kalau di sini di dalam hadis ini disebutkan di awalnya itu adalah adanya seruan Allah kepada
para utusan Allah untuk memakan yang baik, ya, untuk memakan makanan yang baik, maka sebenarnya ini juga berlaku bagi umatnya para rasul, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini salah satu rasul, sehingga itu juga mengenai kepada kita sebagai umatnya. Terlebih lagi di dalam hadis selanjutnya kan dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Nah, ini lebih umum ini, ya. Jadi bukan hanya tadi khitabur rasul, khitabun li ummatihi, tetapi secara khusus di sini ada nas yang diserukan kepada orang-orang yang beriman. Bahkan hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada nas yang lebih umum lagi, di mana Allah memerintahkan untuk memakan makanan yang baik, untuk memakan makanan yang halal, itu untuk semua manusia. Bukan hanya tadi, kalau awal kan kepada Rasul, ya, bukan hanya kepada orang yang beriman, tetapi juga untuk semua manusia. Kita bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, ya ayyuhan nas. Yang diserukan di sini bukan hanya orang-orang yang beriman, tapi seluruh manusia. Dan nampaknya ini ada efeknya ini. Gitu. Artinya kalau orang, meskipun dia bukan orang yang beriman, kalau makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu pasti berefek. Berefek. Kita ingat bagaimana COVID-19 itu, masih ingat ya? Itu kan konon katanya berawal dari satu komunitas yang di situ semuanya halal, nggak ada yang haram. Ketemu kelelawar katanya itu dimakan, ketemu ular dimakan, ketemu tikus dimakan. Apa? Tikus ya? Oh, bukan tikus. Oh iya, bahasa Surabayaan. Ya, jadi semuanya halal gitu, nggak ada hukum bagi benda gitu. Apa yang terjadi? Ternyata banyak sekali virus-virus ya baru yang muncul gara-gara itu gitu. Artinya setiap apa yang diharamkan oleh Allah, setiap apa yang dilarang oleh Allah, ya, termasuk bagi orang yang tidak beriman, itu pasti ada efeknya. Dan efeknya mendunia waktu itu kan. COVID-19 berapa tahun itu? Bahkan ada orang yang sekolah itu nggak pernah masuk. Contohnya adalah itu. Katanya saya tanya itu mulai kelas 1 sampai kelas 3 lulus, sekolahnya di rumah. Ya, online gitu. Jadi ada generasi yang pernah ya di negeri ini itu sekolah nggak pernah masuk kelas. Kelasnya room ya di Zoom gitu. Gitu, online. Lulus gitu. Itu apa? Efek dari makanan yang haram yang dimakan oleh orang-orang kafir dan berimbas juga kepada orang yang beriman. Ya kan? Seluruh dunia ya. Gitu. Makanya mestinya ini diperhatikan. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ini mestinya orang-orang yang beriman menyerukan, hei manusia, jangan makan yang haram. Nanti pasti ada efeknya. Maksudnya begitu. Wahai sekalian manusia, makanlah dari yang halal, lagi baik dari apa-apa yang ada di bumi. Ya, wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kalian itu mengikuti langkah-langkah setan. Berarti setan itu nggak ada hukum halal haram, semuanya halal gitu. Kan sudah dijamin dia. Dijamin masuk
neraka kan gitu. Jadi semuanya kenikmatan dia mau nikmati dan dia mau ngajak gitu. Ya, mengajak kawan dari kalangan Bani Adam gitu. Nanti ketika di sana dia cuci tangan gitu. Dia manusia menyalahkan setan ini, kenapa kamu ngajak aku gitu? Loh, salah sendiri kamu ikut. Kan aku kan sudah tahu. Ya kan kalian sudah tahu gitu kan bahwa Allah katakan itu ya, wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Bahkan Allah tegaskan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, sesungguhnya dia yakni setan itu adalah bagi kalian itu musuh yang nyata. Walaupun gaib, walaupun tidak terlihat, Allah katakan musuh yang nyata itu. Karena nyata-nyata ya nyata-nyata mengajak manusia agar tersesat gitu, agar tidak masuk surga gitu. Jadi Allah sudah kasih bocoran itu sehingga nanti ya dia akan cuci tangan. Oh enggak, jangan salahkan aku, salahkan dirimu kamu sendiri gitu. Kenapa kamu ikut-ikut gitu? Ya, jadi hadirin sekalian, ini pelajaran penting. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di sini di dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah memberikan satu kisah bahwa ada seorang laki-laki yang telah melakukan satu perjalanan, ya kisahnya safar begitu. Orang yang safar itu hadirin sekalian, mestinya doanya itu kan mustajab gitu. Doanya itu kan dikabul oleh Allah. Banyak hadis-hadis yang memberitakan, menginformasikan bahwa salah satu doa orang yang diterima oleh Allah adalah doanya orang yang sedang safar. Orang yang melakukan perjalanan. Dan perjalanan yang dimaksud ini ya perjalanan yang jauh gitu. Bukan perjalanan dari Sarang-Alang ke sini. Orang perjalanan dari sana ke sini nggak jalan ini, dulin namanya. Ya. Dulin. Dulin apa? Singgah aja. Ya kan? Berapa kilo? Cuma berapa? Paling 3 kilo, ya kan? Makanya nggak kelihatan berdebu. Kalau hitam ya memang aslinya. Enggak, ini enggak anu ya. Ini kan fakta. Nggak berdebu, nggak jauh soalnya gitu. Nggak kusut gitu. Lihat nih, siapa namanya Asmi itu. Ya gitu. Jadi kalau jauh itu pasti kelihatan lelah, kelihatan kusut, kelihatan berdebu kan begitu. Nah, ini sebenarnya menggambarkan sebagaimana yang disebutkan di dalam syarah hadis ini, itu orang yang sudah banyak melakukan amal. Ya, orang yang sudah banyak melakukan amal, orang yang sudah banyak sholat, orang yang sudah melakukan zakat, orang yang sudah berhaji dan lain sebagainya lah gitu. Tetapi hadirin sekalian, ternyata ya dia itu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yaitu memakan di saat yang sama. Dia itu memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram gitu, termasuk yang dipakainya itu gak sesuatu yang berasal dari sesuatu yang haram gitu. Makanya Rasulullah mensifati orang seperti ini ketika dia berdoa ya Rob gitu. Itu Rasulullah mengatakan fa'anna yustajabu lahu gitu. Bagaimana orang seperti ini bisa dikabul, diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang yang berdoa tetapi dia nggak layak, dia nggak thayyib, nggak layak menurut Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita menginginkan doa yang dikabul oleh Allah, ya pastikan ya yang kita makan adalah yang halal, bukan hanya halal tapi thayyib. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya pensyarah hadis ya ini yang pengarang kitab ini mengatakan di dalam kitabnya ini, ya saya singkat saja. Ya, jam berapa ini? Ya. Wa hadzal haditsu ahadul ahaditsi allati 'alaiha qawaidul Islam wa mabanil ahkam. Ya. Ini adalah salah satu hadis yang menjadi pondasi Islam dan landasan hukum-hukum.
Wa fihil hatha alal infaki minal halali. Dan di dalamnya ini terdapat anjuran untuk berinfak dari yang halal. Wan nahyu 'anil infaki min ghairihi. Dan melarang berinfak dari yang tidak halal. Gini. Wa annal ma'kula wal masyruba wal malbusa wa nahwiha, dan apa-apa yang dimakan, diminum, ya dipakai dan lain sebagainya, yan bagi ayyakuna halalan kholison, ya mestilah semuanya itu halal dan kholis dan bersih, ya la syubhata fihi, yang tidak ada syubhat di dalamnya. Jadi harus memastikan syubhat aja nggak boleh, karena syubhat itu kan yang bisa mendekatkan kepada yang haram. Syubhat itu, ya ada duit misalnya di kantor nggak jelas di meja, ya kan harus tanyakan dulu ini duitnya siapa, ya nggak ini di tempat umum gitu, jadi milik umum ini langsung dibelikan sesuatu gitu. Ini semuanya ada pertanggungjawabannya gitu. Makanya sering saya tanya itu, ini duitnya siapa nih gitu. Karena harus jelas dulu, ya. Wa inna man aradat du'a kana aula bil i'tina'i bidzalika min ghairihi. Dan orang yang ingin berdoa mestinya lebih memperhatikan hal-hal tersebut daripada orang lain. Jadi kalau orang itu mau dikabul doanya itu pastikan syaratnya itu terpenuhi, ya. Itu. Ya. Artinya ya setidaknya ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya melalui lisan Rasulnya. Dan hadirin sekalian, siapa yang mengabulkan doa? Tentu saja adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Ya. Sehingga mestinya kita itu fokusnya itu adalah apa yang memang diterima oleh Allah gitu. Ya, dan perkara ini hadirin sekalian, ini saat ini kayaknya itu menjadi sesuatu yang biasa gitu. Ya, seolah-olah ketika seseorang itu misalnya mendapatkan sesuatu yang haram, kemudian dibelanjakan ke sesuatu yang baik, itu seolah-olah kesimpulannya itu baik ini. Ya. Coba kemarin itu ada berita, ya, di bulan Juli kalau nggak salah, itu ada seorang jaksa, ya, di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat gitu. Beritanya cukup viral waktu itu. Ya, inisialnya itu A. Itu. Ternyata dia itu korupsi, ya. Pokoknya dia korupsi lah gitu, ya. Korupsi, jumlahnya itu 11,8 miliar. 11,8 miliar. 11,8 miliar ini dibagi-bagi ke rekening istrinya, ya, kemudian ke investasi gitu. Termasuk dipakai untuk umroh gitu. Dipakai untuk umroh, dipakai untuk membantu pesantren. Dan dia katakan itu, "Loh, apa salahnya, ini kan rezeki." Nah, gitu. Apa salahnya, ini kan rezeki gitu. Pertanyaannya hadirin, ya. Apakah harta korupsi, harta yang didapatkan dari korupsi itu rezeki? Pak Bambang. Dari mana halal? Ya, jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini harus diingat gitu. Apa yang dikatakan oleh koruptor A, seorang jaksa di Jakarta Barat tadi, itu nggak salah. Ya, jadi korupsi atau hasil korupsi itu rezeki. Ya, rezeki. Saya tegaskan, jadi ada tulisan besar di spanduk itu, korupsi bukan rezeki. Jari sopo? Korupsi itu rezeki. Saya tegaskan, korupsi itu rezeki. Kenapa? Karena rezeki itu pemberian. Iktok, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya
rezeki itu ada yang halal, ada yang haram. Nah gitu loh. Ya. Dan ini yang membedakan dengan kepemilikan. Jadi beda antara rezeki dengan kepemilikan. Kalau rezeki itu memang murni dari Allah, dan ketika Allah memberi itu bergantung kepada seseorang yang mengambilnya atau mengunduhnya atau cara mendapatkannya. Kalau cara mendapatkannya itu dengan cara yang dibenarkan oleh syari, ya, cara mendapatkannya itu, maka itu akan menjadi milik dia secara syar'i, rezeki yang halal. Tetapi ketika dia mendapatkannya itu dengan cara yang melanggar hukum syara, maka tetap itu menjadi rezeki dia, tetapi rezeki yang haram. Dan rezeki yang haram itu akan berat pertanggungjawabannya. Nah, disinilah beda gitu antara rezeki dengan kepemilikan. Jadi nggak benar kalau dikatakan itu ada spanduk di mana itu, depan SMP itu ya, gitu. Harta korupsi bukan rezeki. Enggak, itu harta koruptor itu, hasil dari korupsi itu rezeki. Sekali lagi itu rezeki, rekam ya, rezeki. Saya pastikan itu rezeki. Tetapi rezeki yang haram gitu loh. Rezeki yang haram gitu. Sehingga kita harus bisa membedakan rezeki itu memang ada dua. Rezeki yang haram, rezeki yang halal. Allah memberikan semua itu ya sesuai dengan pilihan perbuatan dia. Ya. Jadi maling-maling itu diberikan rezeki oleh Allah, tapi rezekinya rezeki yang haram. Dan itu artinya rezeki yang haram bukan milik dia. Karena yang namanya kepemilikan itu adalah izin dari syari untuk apa? Untuk intifai bil ain, untuk memanfaatkan benda. Begitu. Sehingga ketika tidak ada izin dari syari, dari Allah dan Rasulnya, maka itu ilegal. Izin itu bisa jadi lewat apa? Jual beli. Itu sehingga terjadi perpindahan kepemilikan. Bisa jadi lewat upah, ya. Ada orang bekerja, kemudian diakoti, digaji sekian, harus dibayar. Kalau nggak dibayar itu zalim, ya nggak Sur? Begitu, ya. Begitu juga yang bekerja harus sesuai dengan akot. Kalau nggak kerjanya nggak sesuai dengan akot, ya. Kalau bosnya nggak ada, santai. Kalau bosnya ada, semangat. Nah, itu akan dimintai pertanggungjawaban juga. Jangan ketawa itu. Nah, begitu ya. Termasuk mungkin rezeki yang halal, kepemilikan itu menjadi pindah itu karena hadiah, karena infak, karena sedekah. Ya, karena hak mungkin dia sebagai mustahik, ya itu, sehingga yang awalnya bukan milik dia menjadi milik dia. Dan ini semua adalah izin yang diberikan oleh syari. Selain itu, ya jelas ilegal. Karena itu di zaman seperti ini memang harus hati-hati. Sebenarnya yang dihisab itu yang melakukan. Kalau jadi korban, ya mudah-mudahan nggak apa-apa. Misalnya Pak Bambang tiba-tiba dihajikan, diamini dong, dihajikan gitu oleh seseorang itu, ya ternyata uang yang didapatkan itu ternyata itu adalah hasil dari korupsi misalnya itu, ya kan, gitu. Apakah hajinya ini misalnya atau umrohnya ini itu kemudian tidak diterima? Ya tergantung, ya kan. Kalau Pak Bambang itu tahu bahwa memang duit itu hasil korupsi, ya kan sudah tahu itu yang haram. Tapi kalau kemudian tidak tahu, pokoknya dapat aja gitu, berangkat Bismillah, ya insya Allah itu rezeki, ya kan. Rezeki kan pemberian dari Allah, ya. Selama tidak tahu, ya.
Karena itu pura-pura enggak tahu aja Pak, nanti itu pokoknya kalau diberangkatkan umroh gitu kan bismillah gitu. Atau haji alhamdulillah ya kan. Ya. Karena apa? Ya ini semua akan dimintai pertanggungjawaban apa yang kita terima itu. Ya, gitu. Kalau bagi Pak Bambang misalnya nggak tahu kan dia itu korban. Ya kan? Korban, objek. Beda kan antara misalnya ini pembunuh ya dengan yang dibunuh. Pembunuh berarti dia subjeknya. Dia yang dimintai pertanggungjawaban. Ya, sedangkan yang dibunuh berarti dia kan korban. Objeknya. Nah, objek itu nggak dimintai pertanggungjawaban gitu. Kecuali tahu, Pak. Nah, kalau yang tahu ini ya seharusnya ya bisa menghindar. Ya, contohnya yang pernah saya contohkan di sini itu saya pernah ngaji gitu satu keluarga dan kok ada sesuatu yang mungkin menolak dalam tubuh saya itu. Ya, ketika makan sesuatu itu kok nggak nyaman gitu. Dan kelihatan sekali itu dari ini apa namanya bahasa tubuh ini kayaknya menolak gitu. Ya, saya lihat waktu itu perut saya itu buncit gitu, nggak pernah begitu gitu. Teman-teman tahu kan, gitu. Ya, kok buncit ini ada apa gitu? Saya renungkan, akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Jangan-jangan sebenarnya dari sini tanya, Pak, mohon maaf saya mau tanya. Karena saya sering makan di situ. Pak, mohon maaf saya mau tanya, jenengan ini pekerjaannya apa? Awalnya saya nggak tahu. Oh, saya direktur atau manajer waktu itu, manajer di bank A, bank konvensional. Ya, saya nggak sebutkan nama ya, termasuk orangnya. Ini ibroh saja. Waktu di Banjarbaru, bukan di sini. Nah, kemudian saya telusuri lagi gitu. Selain jenengan itu bekerja di sini, apakah punya penghasilan yang lain? Harapannya kalau misalnya punya toko, punya investasi, punya ruko yang disewakan ke orang itu kan harapannya yang saya makan dari situ gitu loh. Ya, bukan dari hasil dia bekerja di bank konvensional itu. Gitu. Ternyata nggak ada Pak, ya itu aja pekerjaan saya. Oh, pantes. Dalam hati gitu. Ya. Akhirnya setelah itu saya izin gitu. Ya apa namanya? Ya sebenarnya nolak tapi halus gitu. Saya izin Pak, kayaknya setelah ini nggak bisa melanjutkan gitu. Loh, kenapa Pak gitu? Ya ada kesibukan yang lain. Karena apa? Saya nggak bisa menghindar. Setiap ngajar itu mesti kasih makan di situ, kasih wadai gitu, sehingga termakan gitu. Ya setelah tahu itu akhirnya ya sudah memutuskan untuk mundur terakhir. Hadirin sekalian, ini penting gitu. Kalau kita nggak tahu ya nggak apa-apa gitu. Masalahnya waktu itu kan kok ada berontak gitu kan dalam tubuh itu. Karena sebelumnya saya juga pernah mengalami hal yang sama ketika di kampung halaman gitu. Nggak pernah ini perut kok seperti ini gitu. Ngobrol-ngobrol sama orang tua, ini coba kamu cari tahu kamu itu makan apa gitu. Ternyata punya kawan, yang kawan itu bapak ibunya itu ya bank individu gitu ya. Apa namanya itu? Ya, bank detail gitu. Lu pekerjaannya itu aja gitu ternyata. Masya Allah, naudzubillah. Akhirnya apa? Ya nggak lagi ke situ gitu. Kita say hello aja, kalau bertemanan ya berteman, tetapi nggak lagi menginap. Karena sering menginap di rumahnya, kemudian memakan di situ. Nah itulah akhirnya berawal dari situ, kemudian ada reaksi tubuh yang nggak wajar tadi itu. Nah, kita masih ditolong oleh Allah kira-kira ya. Kalau kita ditunjukkan seperti itu. Coba kalau nggak ditunjukkan, mungkin akan keasikan. Sebagaimana mungkin orang yang sudah tahu, ya sering dikasih makan oleh orang-orang yang biasa mendapatkan hasil dari yang haram, mestinya bisa menolak gitu. Kecuali kemudian orang tersebut itu punya penghasilan yang lain yang kita duga bahwa yang diberikan kepada kita itu adalah berasal dari penghasilan yang lain itu. Ini juga hadirin sekalian yang menjamin kita kalau kita mau berdoa ya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu.
Padahal Allah itu sebenarnya sudah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa setiap doa itu pasti akan dikabul. Hanya saja mungkin bentuknya itu loh, ya nggak secara langsung di dunia, alhamdulillah. Ya, bisa jadi dalam bentuk pahala, bisa jadi dalam bentuk nanti itu akan diberikan kenikmatan di surga gitu. Artinya doa itu memang nggak pernah balik, nggak pernah sia-sia. Ud'uni astajib lakum. Allah sendiri yang memerintahkan dan Allah menjamin akan mengkabul doa itu. Tetapi yang dimaksud di dalam hadis ini adalah mestinya orang yang mau berdoa itu melayakkan diri, ya, sehingga doanya itu dikabul oleh Allah. Ketika dia berdoa di dunia, dikabulkan juga di dunia. Saat ini hadirin sekalian, doa-doa dari umat Islam itu sangat diharapkan oleh umat Islam yang lain. Kita nggak boleh berdiam diri, hadirin. Ketika kita melihat, ya, di belahan bumi yang lain, saudara-saudara kita, ya, saat ini mungkin yang ada di Gaza, dan lihat kalau mungkin yang ada di yang terbaru itu di Sudan, ya, yang mana di sana konon katanya terjadi perang saudara. Itu bukan perang saudara sebenarnya, itu pemberontakan orang-orang yang mungkin KTP-nya Islam, tapi kelakuannya, perbuatannya melebihi orang-orang kafir, ya, ketika mereka membunuh orang-orang Islam. Bagaimana mungkin? Saya termasuk yang nggak percaya kalau mereka itu Muslim. Kalau Muslim itu kan mestinya punya ini, ya, punya rambu-rambu. Setidaknya membaca Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya, ya, orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Bahkan digambarkan di dalam hadis itu, ya, seperti halnya bangunan, ya, yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Digambarkan pula dalam hadis yang lain itu seperti satu tubuh, yang mana salah satu bagian sakit, yang lain ikut juga merasakan sakit. Nah, bagaimana mungkin orang yang merasa saudara, orang yang merasa satu bangunan, orang yang merasa satu bagian tubuh kemudian menyakiti dirinya? Itu kan nggak mungkin. Kecuali split personality. Kecuali dia itu memang orang yang mempunyai kepribadian ganda gitu. Nah, gandanya ini bisa jadi adalah dia antek gitu. Kan bisa jadi itu. Orang yang beragama Islam tetapi menikam saudaranya sendiri gitu. Nah, enggak jauh-jauh di sini juga ada kan? Ya, di sini juga ada. Ngaku Islam tapi menikam saudaranya sendiri. Gitu. Banyak hal caranya itu gitu. Bahkan mengait-ngaitkan gitu. TV aja dikait-kaitkan, ya kan? Trans 7 miliknya organisasi X gitu. Loh, kok bisa? Ya kan? Dikait-kaitkan. Itu supaya apa? Terjadi opini. Opininya supaya apa? Nantinya ini ada organisasi yang disebut ini akan dimusuhi bersama. Tapi ya alhamdulillah nggak berhasil ya opini yang dimaksud itu. Karena ya bisa jadi saudara sendiri itu berwajah musuh, ya, ketika dia itu punya kepentingan. Nah, ini sebenarnya sudah tidak menggambarkan lagi satu tubuh, gitu. Sudah ada split personality tadi itu, punya kepribadian ganda. Nah, mudah-mudahan ya ketika kita ini melayakkan diri ketika berdoa kepada Allah, dikabul oleh Allah. Hajat-hajat kita itu, ya, dikabul sesuai dengan permintaan kita. Dan permintaan kita saat ini yang urgen itu sebenarnya bukan urusan pribadi kita. Ya, yang paling urgen itu sebenarnya adalah kepentingan umat Islam. Kita ingin umat Islam ini bersatu. Kita ingin umat Islam ini maju. Kita ingin umat Islam ini, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali menjadi khairu ummah. Dan itu pasti bisa. Asalkan kita mau. Masalahnya apa? Masalahnya kita ini, ya, seolah-olah itu bekerja sama,
tapi ya seolah-olah itu bekerja bersama-sama tapi tidak bekerja sama. Sama-sama bekerja tapi tidak bisa bekerja sama. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mewujudkan ya li'i'lai kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Dan kita harapkan ya mudah-mudahan ke depan ini ada secercah harapan itu. Dengan berbagai macam konflik yang ada, kita berdoa kepada Allah. Di antara doa-doa kita yang mudah-mudahan mustajab itu, umat Islam disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu naungan kepemimpinan, dalam satu bendera dengan kalimah yang sama. Insya Allah ini yang menjamin nantinya umat Islam kembali menjadi umat yang diperhitungkan, menjadi khairu ummah. Ya, mudah-mudahan segera diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik pada pertemuan pada malam hari ini. Dan dari ulun salah khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.